Sepengetahuan Anda, si Mardan ini asli warga situ atau pendatang? Pendatang. Oh, pendatang. Tentang legenda atau mitos yang beredar, si Mardan ini katanya anak durhaka. Apakah memang betul seperti itu? Sarkep, kelana masa, maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Sahabat Kelana Masa, berjumpa lagi dengan saya Akmal Hidayatullah. Malam hari ini kami kembali turun ke lapangan untuk menelusuri misteri yang ada di Pulau Simardan. Mungkin malam hari ini saya tidak ditemani oleh Gus Iman, tetapi Gus Iman merekomendasikan salah satu muridnya, yaitu Pak Edi. Pak Edi bisa kemari. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Udah siap kira-kira Pak Edi? Insya Allah. Oke. Mediator siap? Siap. Oke. Langsung aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda dari mana? Tanjung Balai. Ini Balai. Anda tahu nggak cerita tentang Pulau Simardan? Saya pernah mendengar itu. Sebenarnya pulau itu dinamakan Simardan itu nama orang atau nama memang udah ada namanya? Yang saya dengar itu nama orang. Simardan itu, kamu tahu nggak siapa Simardan itu sebenarnya? Nggak tahu. Jadi Anda tidak banyak tahu tentang Simardan. Jadi kira-kira apa bisa Anda memanggil salah satu kawan-kawan Anda yang mengetahui tentang Pulau Simardan? Nah, oke, kalau begitu bantu siap ya. Anda keluar, bantu panggil yang lain. Tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda dari mana? Pulau Simardan. Tahu nggak Anda, katanya tadi Pulau Simardan itu adalah berasal dari nama manusia yang pernah tinggal di sana. Tahu nggak Simardan ini siapa sebenarnya?
Kalau tahu boleh diceritakan biar kami lebih memahami siapa sebenarnya si Mardan. Si Mardan anak yang durhaka. Maknanya memang benar itu kutukan gitu, seperti kutukan lah ya. Ya, Tentang apa kedurhakaan si Mardan sebenarnya? sama orang tuanya. Si Mardan itu sebenarnya asli orang situ atau ada daerah asalnya? Tahu aku, dia orang rantau. Dia orang perantau. Kalau lu tahu di mana kampungnya? Saya kurang tahu. Yang tahu ya. Yang aslinya si Mardan ini adalah orang perantau yang datang ke pulau itu. Ya, Dahulunya sebelum dinamakan Pulau Si Mardan, pulau apa? dahulu kala pulau itu tidak berpenghuni. Lantas Bisa nggak ceritakan tentang perjalanan si Mardan di pulau itu? Kenapa dia menjadi anak durhaka? Oh, Anda pun kurang memahami. Jadi setahu Anda disitulah si Mardan ini adalah anak durhaka, kan seperti itu. Tapi Anda tidak banyak tahu tentang si Mardan. Ada nggak dari jenis Anda, kawan-kawan Anda yang mengetahui si Mardan ini lebih banyak? yang mengetahui asal usulnya? Lebih banyak tentang cerita si Mardan ini. Tidak tahu ya. Pak Edi bagaimana? Apakah mau dicari yang lebih bisa memahami tentang si Mardan? Karena tidak banyak yang bisa kita korek dari oknum jin ini. Ya, mungkin seharusnya seperti itu. Atau korinnya si Mardan bisa dipanggil. Bisa. Ya, bergantian ya. Ya. Ya, ganti yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mengerti bahasa manusia? Ya, Anda dari Pulau Si Mardan. Kalau boleh tahu siapa nama Anda? Begini aja pertanyaan saya. Anda tahu banyak nggak tentang si Mardan? Tidak. Jadi apa yang Anda ketahui? Jadi tujuan kami mengambil Anda kemari, memanggil Anda kemari, ingin bertanya seputaran kisah tentang si Mardan. Tadi yang datang kemari mengatakan bahwasannya si Mardan ini anak durhaka. Seperti itu. Bisa nggak ceritakan kronologi si Mardan ini menjadi anak durhaka? saya tidak mengetahui banyak
Yang Anda tahu sajalah tentang si Mardan, boleh diceritakan. Si Mardan anak salah satu perantauan. Dia anak yang durhaka sehingga dikutuk oleh ibunya. Itu yang saya tahu. Hanya itu yang kamu tahu. Asal usulnya dari mana Anda nggak tahu. Jadi kira-kira apa ada teman Anda yang mengetahui, mungkin lebih banyak mengetahui. Saya tidak tahu. Gus, enggak, tolong Gus. Iya. Belum dapat informasi terkait apa yang mau digali informasinya ya. Belum Gus, memang berasal dari Tanjung Balai, tinggal lagi dia tidak mengetahui keseluruhan. Oh gitu. Iya. Biar kita coba bantu tangani lah ya. Iya. Oke, begini. Anda kurang banyak tahu tentang sejarah si Mardan ya. Iya. Makasih atas kedatangannya. Sekarang Anda keluar, nanti berganti dengan yang lain biar saya bantu hadirkan yang lain ya. Oke, tenang. Ya. Hadir. Tenang. Assalamualaikum. Anda bisa berbahasa manusia? Bisa. Iya. Muslim atau tidak? Tidak. Oh tidak. Oke ya. Anda dari mana? Pulau Simardan. Pulau Simardan. Oke, begini. Anda cukup mengetahui atau tidak tentang sejarah Ya. Simardan? Oh cukup tahu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda. Sosok Anda seperti apa? Bentuknya? Sama seperti Anda semua. Oh, seperti kami ya. Sepengetahuan Anda, ya, si Mardan ini asli warga situ atau pendatang? Pendatang. Oh, pendatang. Oke. Tentang legenda atau mitos yang beredar, si Mardan ini katanya anak durhaka. Apakah memang betul seperti itu? Ya, betul sekali. Begitu ya. Jadi Anda sudah lama di situ. Duluan mana Anda tinggal di situ sama Sumardan datang ke lokasi itu? Duluan saya. Oh iya, duluan Anda ya. Mudah-mudahan banyak tahu tentunya kan. Oke. Setahu Anda, si Mardan ini dulu sempat menikah. Ya, sempat menikah. Begini, ada tersiar kabar mitos yang beredar tentang istri si Mardan yang konon kabarnya itu menjadi monyet putih. Betul atau enggak? Tidak. Oh, artinya itu mitos lah ya. Jadi sebenarnya istri si Mardan ini jatuh ke laut atau bagaimana sebenarnya? Untuk itu saya memang kurang tahu. Kurang tahu. Yang saya tahu dia sudah meninggal. Seperti itu. Jadi mitos yang beredar istri si Mardan konon kabarnya berubah menjadi monyet putih itu nggak betul ya? Iya, Oh, itu jin. Jin saja yang nimbrung supaya keruh sejarah perjalanan si Mardan ini jadinya ya. Oke. Itu dulu si Mardan itu benar di situ menjadi saudagar kaya. Iya, istri terkaya
Oh, di pulau itu. Setelah kaya, benar itu dia melupakan Ya, mamanya. dia malu melihat sosok ibunya seperti itu. Karena ibunya itu miskin. Iya, jadi ya menjadi pelajaran buat kita semua sahabat Kelana Masa ya. Jadi walaupun kita punya orang tua, mohon maaf bila mana kategori orang tua kita kurang beruntung dalam hal duniawi, ya mungkin kurang harta, miskin harta, jangan ada kata malu. Ya, harus kita junjung tinggi kedua orang tua kita, khususnya itu ibu, yakni mama ya. Jangan sampai ya. Apapun kondisi orang tua kita harus kita junjung tinggi, kita muliakan ya. Oke. Jadi kronologi ketika si Mardan itu dikutuk kamu mengetahui? Ya, Itu bagaimana ceritanya sehingga si Mardan kapalnya mengalami karam lah kita bilang. terjadinya karam memang sudah waktunya. Bagian daripada takdir lah Iya. tentunya ya. Saya akan mencoba menindaklanjuti tadi ceritaannya. Si Mardan ini malu mengakui orang tuanya yang mungkin miskin lah kategorinya ya. Lantas apakah orang tuanya ini kecewa, sakit hati sehingga mungkin ada doa yang kurang baik buat si Mardan itu? Ya, Seperti itu ya. sangat kecewa. Sangat kecewa. Ini lagi-lagi dapat pelajaran buat kita ya. Jangan sampai kita mengecewakan orang tua kita. Apapun kondisi keadaan orang tua kita ya, hormati, muliakan ya. Karena dalam satu penjelasan di agama Islam, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Ridho Allah fi ridhotil walidain ya. Begitu juga sebaliknya, syuhtullah fi syuhtil walidain. Murkanya Allah pun ada pada murka kedua orang tua kita. Pelajaran buat kita semua lah ya. Ambil pelajaran dalam kehidupan ini. Oke. Apalagi yang bisa Anda ceritakan, ngobrol dengan anggota kami ya. Jadi tentang si Mardan dulu, ibunya yang menemui ke kampungnya atau si Mardan yang pulang ke kampung? Ibunya yang datang. Oh, ibunya yang datang ke kampung itu untuk menjumpai si Mardan. Ketika terjadi pertemuan antara ibu dan anaknya tentang kepada si Mardan, ibu dan si Mardan, bagaimana tindakan Mardan ketika bertemu dengan ibu? Dia malu kepada istrinya dan keluarganya. Lantas itulah dia malu. Dia nggak mau mengakui Iya. kalau itu ibunya. Jadi ibunya Dia tadi langsung menolak. diusir. Ya, Istrinya menerima nggak? sebenarnya ya. Sebenarnya istrinya menerima, kalau itu pun ibu si Mardan seperti itu. Jadi karena si Mardannya sudah terlanjur malu, sehingga ibunya tadi diusir. Kalau boleh tahu asal usulnya dari mana? Siapa? Si Mardan. Setahu saya, kalau tidak silap, dari tanah Batak. Maknanya dia suku Batak lah ya. Kalau tempat saya kurang tahu. Dari teman-teman ada yang mau tanya nggak tentang si Mardan? Saya mau tanya di bagian ketika ibunya menemui dia, Anda apakah mengetahui dengan persis pertemuan itu? Ya, saya menguasai Oke. pulau itu. Oke. Jadi ketika si Mardan malu mengakui ibunya, yang Anda lihat ekspresi ibunya atau raut wajah ibunya itu seperti apa sehingga dia mengutarakan kutukan itu? Sedih dan kecewa berat tentunya. Anda tahu
kutukan yang diucapkan sama ibunya waktu itu? Ya, Apa kira-kira? mengenai bahasa saya kurang paham. Menggunakan bahasa Batak lah. Ya. Oh, pada saat itu menggunakan bahasa Batak ya. Nah, jadi Anda kurang tahu lah ya. Kalau kira-kira intinya yang Anda lihat itu seperti apa? Intinya dia benar-benar kecewa. Dia yang melahirkan. Dia melangkah pulang dan berdoa. Mengenai doa itu sendiri saya tidak tahu. Intinya isi doa itu adalah kecewa dan mengutuk anaknya. Ya, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Ada lagi Mas Edi yang mau dibicarakan tentang si Mardan? Mungkin kurasa cukup lah ya. Cukup soalnya kalau kita tanya pun peristiwanya, informasinya pasti di sana-sana aja. Itu juga kan. Itu juga. Oke lah kalau Mungkin pesan buat pemirsa mungkin dari sosok jin yang menunggu Pulau Simardan. Ada nggak kira-kira pesan buat kita yang ada di sini supaya peristiwa di Pulau Simardan itu tidak terulang kepada kami? khususnya untuk manusia lah. Ada? Tidak apa. Ya, terima kasih lah ya atas keterangannya ya. Anda boleh pulang. Oke, saya bantu ya. Oke, sahabat Kelana Masa, tadi sama-sama kita sudah menyaksikan penelusuran kita mengenai Pulau Simardan. Untuk itu kita mengambil kesimpulannya perlu kita temui Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Gus Iman, tadi kita telah melakukan mediumisasi mengenai Pulau Simardan. Tadi Gus Iman pun sama-sama mengetahui, pertama kita melakukan mediumisasi, sebenarnya jin itu mengetahui bahwasannya Simardan ini anak durhaka, tetapi tidak, ketika kita tanya tentang selanjutnya dia tidak banyak tahu, sehingga terjadi pergantian beberapa kali, sama mengetahui tetapi tidak mengetahui tentang perjalanan Simardan. Kemudian baru masuk Gus Iman. Jadi pada intinya memang pengetahuan bangsa jin, baik yang muslim ataupun non muslim, itu berbeda-beda lagi-lagi. Dan kebetulan tadi saat saya turun tangan langsung membantu ya, mengambil makhluk gaib di lokasi tersebut, yakni di daerah Pulau Simardan. Alhamdulillah cukup agak banyak tahu dan sedikit berbagi pengetahuan yang diketahui oleh bangsa jin itu, dan akhirnya diobrolkan dengan kita kan tentunya. Tapi pada intinya benang merahnya, kita tidak perlu menaruh kepercayaan total kepada bangsa jin, tapi setidaknya kita harus mampu mengambil benang merah supaya menjadi ibroh pelajaran dalam kehidupan kita, terkait harus bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, khususnya bagaimana kita harus mampu menghargai kedua orang tua kita ya. Kita harus menjunjung tinggi kedua orang tua kita apapun kondisi dan keadaannya ya. Takdir manusia semua sudah ditentukan oleh Allah, tapi lagi-lagi sunnatullah terkadang itu berjalan ya. Terkait adanya mitos dan menjadi legenda, Simardan lebih dikenal itu karena dikutuk oleh mamanya, karena mengecewakan orang tuanya, yakni mamanya ya. Menjadi pelajaran buat kita, jangan sampai kita seperti itu ya. Jangan sampai ya. Lagi-lagi memang kita harus menggapai ridhonya Allah melalui salah satunya ridho kedua orang tua kita, khususnya ibu yakni mama ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Tapi bila mana dirasa nantinya kok kurang mendalam penggalian kita, bisa kita lanjutkan di episode selanjutnya terkait hal yang serupa mungkin nantinya Tentang Simardan ya. Boleh saja seperti itu. Mungkin dari saya cukup itu saja. Oke.
sahabat Kelana Masa, mungkin dari penelusuran kita tadi bisa kita ambil pelajaran bahwasannya kita sebagai manusia tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu tadi Gus. Betul. Masya Allah. Jadi sebenarnya cerita tentang durhaka ini tidak hanya dialami oleh si Mardan, tetapi Malin Kundang juga pernah. Di daerah lain pun sampai sekarang legendanya masih dibicarakan, dan semoga menjadi pengingat buat kita semua. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami gali dari penelusuran tadi. Jangan lupa tonton terus video-video terbaik kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar video kami lebih berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.